Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada hari ini saya akan menganalisis salah satu jurnal, yaitu jurnal yang ke-11. Jurnal ini berjudul Stimulasi Perkembangan Berbicara Anak Usia 2-3 tahun selama pandemi COVID-19 RT09 Desa Sako Banyuasin. Nah, jurnal ini merupakan salah satu jurnal yang berasal dari Universitas Sriwijaya bernama Tumbuh Kembang, Kajian Teori dan Pembelajaran PAUD. Jurnal ini yaitu tahun 2021 dengan volume 8 nomor 11, halaman 93 sampai 108. Nah, dalam jurnal ini terdiri dari dua penulis, yaitu Tira Helpianis dan Mahyumi Rantina. Baiklah teman-teman, ada beberapa langkah-langkah dalam menganalisis jurnal. Nah, yang pertama, judul atau title. Nah, dalam jurnal ini yang berjudul Stimulasi Perkembangan Berbicara Anak Usia 2-3 tahun selama pandemi COVID-19 RT09 Desa Sako Banyuasin. Nah, judul jurnal ini sudah mencerminkan isi artikel karena sesuai dengan kepuasan teori-teori yang relevan yang ada di dalam jurnal tersebut. Jumlah kata pada judul jurnal ini sebanyak 16 kata dan tidak menggunakan kata klise karena judulnya sudah sangat jelas. Selanjutnya penulis atau author. Nah, artikel jurnal ini ditulis oleh dua orang, yaitu Tira Helpianis dan Mahyumi Rantina. Nama penulis pada artikel jurnal ini sudah benar. Karena mengapa dikatakan benar? Karena namanya ditulis tanpa menggunakan gelar. Selanjutnya ialah korespondensi. Nah, dalam artikel jurnal ini nama penulis dilengkapi dengan alamat korespondensi. Misalnya adanya email, juga terdapat nama lembaga pendidikan dan program studi penulis jurnal, yaitu Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Dan juga pada jurnal ini dilengkapi dengan DOA, bisa dibaca. Kemudian juga dilengkapi dengan ISSN, yaitu media cetak, yaitu 2355 sampai 7443, dan juga menggunakan media online atau ISSN, yaitu 2657 sampai 0785. Selanjutnya kita akan membahas atau menganalisis tentang abstrak pada artikel ini. Pertama, pada bagian abstrak artikel jurnal ini terdapat penjelasan singkat mengenai isi tulisan dari latar belakang, pendekatan atau metode, hasil simpulan penting. Yang kedua, abstrak terdiri dari satu paragraf dan terdiri dari 189 kata. Yang ketiga, tidak ada singkatan, kutipan, tabel, gambar, dan merek dagang lainnya. Yang keempat, abstrak menggunakan bahasa yang jelas sehingga mudah dipahami. Yang kelima, abstrak ditulis dengan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi kesimpulan dari saya, abstrak pada artikel ini sudah bagus dan sudah memenuhi sesuai dengan tata tulis karya ilmiah. Selanjutnya ada pendahuluan atau introduction. Bagian pendahuluan telah berisi paparan tentang masalah dan ruang lingkup. Yang kedua, masalah. Pada artikel ini, permasalahan yang sedang terjadi ialah adanya penyebaran COVID-19 yang mengkhawatirkan semua orang, terutama orang tua, dalam memantau aktivitas yang dilakukan anak sehingga tetap berada di rumah saja. Maka dari itu, peran stimulasi sangat penting dalam perkembangan anak agar tidak mengalami hambatan pada 6 bidang pengembangan, yaitu terutama pada perkembangan bahasa, yaitu berbicara. Yang ketiga, ruang lingkup. Pada artikel ini, ruang lingkupnya ialah stimulasi perkembangan berbicara anak usia 2-3 tahun. Yang keempat,
bagian pendahuluan telah berisi paparan hasil kajian pustaka tentang perkembangan keilmuan yang terkait dengan stimulasi perkembangan berbicara anak usia 2-3 tahun. Yang kelima, bagian pendahuluan telah berisi argumentasi mengapa penelitian ini dilakukan. Selanjutnya, pada bagian pendahuluan ini telah berisi rumusan masalah dan juga tujuan penelitian yang terpadu dalam paragraf-paragraf. Pada penelitian ini berfokus pada stimulasi terhadap perkembangan berbicara anak usia 2-3 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap stimulasi apa saja yang didapat oleh anak dalam perkembangan berbicaranya selama pandemi COVID-19 di RT 09. Sehingga dapat disimpulkan, menurut saya bagian pendahuluan pada judul ini sudah bagus. Oke teman-teman, yang selanjutnya ada metodologi penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Kemudian ada teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu teknik wawancara semi terstruktur, observasi, dan juga dokumentasi. Nah, yang ketiga ada sumber data. Dalam penelitian ini menggunakan 2 sumber data. Yang pertama ada data primer, dan yang kedua ada data sekunder. Yang keempat, analisis data. Nah, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model komponen analisis data Melis dan Huberman yang dikutip oleh Sugiono 2017, halaman 134 sampai 141. Yang pertama ada pengumpulan data, ada reduksi data, yang ketiga ada penyajian data, dan yang keempat ada menarik kesimpulan. Nah, yang kelima, penelitian ini menggunakan triangulasi dengan tujuan untuk meningkatkan kepemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang telah dimiliki. Nah, yang terakhir kesimpulan dari saya, pada bagian metode penelitian ini telah berisi paparan tentang prosedur penelitian secara jelas, lengkap, dan ditulis secara naratif. Selanjutnya ada hasil riset dan pembahasan. Dalam penelitian ini hasil dan pembahasan itu digabung menjadi satu. Dari pada artikel ini bagian hasilnya ialah dibuat dalam bentuk kata-kata atau deskriptif berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan ada juga dokumentasi yang digunakan dalam hasil ini. Dan ada juga triangulasi yang dibuat dalam bentuk tabel. Yang ketiga, ada pembahasan. Dalam pembahasannya ini sudah ada implikasi hasil penelitian yang telah dikemukakan di bagian pembahasan. Dan juga bagian pembahasan ini didukung dengan teori-teori yang relevan yang dapat menjadi teori pendukung dari penelitian yang telah dilakukan. Sehingga penelitiannya menjadi suatu penelitian yang teoritik dan dapat diuji kebenarannya. Selanjutnya ada kesimpulan teman-teman. Nah, dalam kesimpulan ini sudah sangat jelas karena telah menyimpulkan dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan. Nah, yang kedua, tidak terdapat kekurangan dan kelebihan pada bagian kesimpulan. Yang terakhir, tidak mengandung sesuatu yang baru dalam bidang yang diteliti. Selanjutnya ada juga ucapan terima kasih. Pada jurnal ini sudah terdapat ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih ini dibuat secara formal dan ditunjukkan kepada yang berkontribusi langsung pada riset dan penulisan jurnal. Yang selanjutnya ada juga daftar pustaka. Nah, pada daftar pustaka ini sudah memuat semua publikasi yang direferensi langsung. Terdapat 12 sumber yang dikutip. Dan juga penelitian ini telah konsisten dalam menggunakan sitasi, yaitu gaya apa atau kepanjangan dari American Physiological Association. Nah, mungkin ini saja presentasi dari analisis jurnal yang sudah saya baca, yaitu jurnal 11, yaitu jurnal dari Universitas Sriwijaya dengan nama jurnal Tumbuh Kembang. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian.
kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.